Salam sehat. Sesi closing akhir rebalancing MSCI Q2 Jumat 29 Mei 2026 ya, yang akan dieksekusi Selasa 2 Juni 2026. Materinya small cap. Ya, sebelum kita lanjutkan ke video berikutnya, tolong ya like, komen, share dan subscribe untuk ya membuat semangat dalam membuat video. Kita langsung ke data, di mana ini adalah harga ya SIDO ini ya 466 adalah harga saat pengumuman MSCI, dan ini harga saat akhir effective date. Jadi ada penurunan sebanyak 18%, sedangkan bank ini penurunannya terdalam yaitu 53%, TAK 20%, Mika 16%. Saya sebutkan yang lebih dari 30% aja ya. Tekim 31%, Apik 44%, Mesin MSIN minus 39%, SSMS minus 47% ya. Di grup-grup yang saya ikuti mengatakan bahwa Apik dulunya adalah volume rata, SSMS ya jelas ini paling ketara di antara 13 emiten yang didel dari MSCI Small Cap. SSMS adalah yang paling rata volumenya dibanding yang lain. Coba kita lihat ya. SSMS. Iya, betul. Ini volumenya rata. Kemudian Apik, iya juga ya, ini ya rata. Ya, kita lanjutkan data tadi. Nah, tadi ya penurunan terdalam yaitu terjadi di bank, kemudian disusul oleh SSMS dan Apik. Oh ya, bank volumenya rata enggak? Bank iya juga ini ya, di sini rata. Coba kita lihat menggunakan sekuritas yang lain. Oh iya, ini rata ini. Jadi volume rata tadi ya pertanda bahwa ini saham itu dimaintenin ya, dimaintenin atau mungkin main sendiri ya, mungkin tanda petik ya. Nah, itu ya. Jadi ternyata yang turun dalam itu yang volumenya rata. Nah, ini anggaplah sebelum MSCI, akhir dari MSCI. Terus valuasinya, nah ini SIDO ya, meningkat lebih dari 6 bahkan 7 ya, 7 kali lipat. Oh ya, ini 8 nyawanya.
kemudian bank ini pernah 114 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Itu peningkatan volumenya atau valuasinya 12 levelnya. TAPG 2, Mika 22, dan seterusnya. Jadi intinya ada peningkatan valuasi dibanding sebelumnya. Nah, ini asing keluar sekian persen dari 100% transaksi ya, dibanding dengan lokal atau domestik. Jadi ya asing memang keluar. Nah, ini bandar ya, karena terjadi peningkatan valuasi yang besar ya, maka di sini jelas peran bandar sangat menentukan ya. Nah, di sini jelas dia perbandingannya ini 10 ya, kemudian 3,5 ya, bahwa ini emang bandar guyur atau bandar buy, tergantung merah atau hijau. Kalau di emiten PP ya HK ya. Nah, jelas hari ini itu harinya bandar untuk merebalancing, mengkocok ulang portofolio di ya reksadana maupun ETF ya, masing-masing sekuritas atau manajemen investasi. Nah, ini gap down tertinggi atau terendah ya, terendah ya tepatnya ya, karena minus terdalam, yaitu di Mika di 3,1% gap down. Lainnya 2 seperti SIDO minus 2,6, terus Tekim minus 2,7, AALI 2,7, dan seterusnya ya, Anda bisa baca. Nah, ini last ya, ini before after, ini penurunan kemarin, ini penurunan yang terjadi hari Jumat. Penurunan tertinggi yaitu ARB di APIK dan bank ya. Tadi yang saya sebutkan volume rata. Di mana SIDO bikin new low, bank bikin new low, rank 3 bulan ya. Mika bikin new low, BSDE bikin new low, APIK bikin new low, SSMS bikin new low ya. Jadi ya intinya kalau kita investor atau swing ya, hindari saham-saham yang di DEL, terutama di big cap maupun di small cap. Walaupun sahamnya Prayogo ARA ya, tapi itu ya kasus khusus ya. Kalau memang duit dingin ya berani sih beli ya. Di closing kemarin ya, di closing hari Jumat kita beli saham-saham, antri di bid, siapa tahu di gap down seperti ya SIDO, terus Mika misalnya. Nah, yang sesuai hukum gap down, kalau hari Jumat di gap down, hari berikutnya akan gap up ya. Walaupun tidak run 100%, tetapi kansnya ya katakanlah 80% ya, bahwa besok Selasa akan hijau yang emiten yang hari ini di gap down. Apalagi gap downnya semakin dalam semakin bagus, semakin big cap semakin bagus.
Untuk gapdon yang big cap atau yang masuk MSCI standar bisa dilihat di video sebelumnya ya. Yang khusus big cap. Ini tadi class price ya, new low. Nah, ini adalah, atau ini dulu ya, ini adalah penurunan dari, tadi sudah saya sebut ya, saya ulang apa-apalah ya, dari waktu announcement MSCI sampai hari Jumat kemarin itu minusnya ini. Bank adalah minus terdalam, yaitu minus 53%. Perlu 114% kenaikan untuk sama dengan harga waktu announcement. SSMS minus 47%. Perlu 90% untuk mencapai harga SSMS waktu announcement, yaitu 1.330 ya. Ini kan 90% benar ya. 700 kalikan 2 itu 1.400. Nah, ini 1.330 karena memang bukan 100%, ini 90%. APIC itu 44% minus. Jadi untuk naik diperlukan 78% ya. Ini 980 ya. Kemarin Jumat kalau 100% ya 1.800 lebih. Ini kan 1.740. Jadi ya memang di sini 78%. Nah, kita cari yang lebih dari 50% penurunannya, yaitu cuma bank ya, minus 53%. Nah, perlu naik lebih dari 100%, tepatnya 114% ya. Kalau kita lihat harganya, harga 238 kali 2 baru 476, padahal di sini 510. Jadi lebih dari 100%, tepatnya 114%. Nah, itu ya angka-angka di sini, angka-angka yang terkait dengan MSCI rebalancing small cap. Terus apa kita perlu lihat chartnya? Oh ya, ini dulu ya. Ini adalah chart bentuk line dari saat announcement MSCI sampai effective date, di mana LQ 45 minus 9%, kemudian ini merah AALI minus 20%, terus DSNG minus 29%, Tekim minus 31%, terus ini apa ini coklat? Oh, mesin MSIN itu minus 39%, warna biru apa ini? Apik ya, warna biru Apik itu 44%, kemudian SSMS 47%, bank 53% ya. Tadi selisih berapa persen ya? Nah, di sini 53, ya benar 53 sama ya. Jadi data ini bisa dipercaya karena sama dengan ini. Kalau ini kan udah fasilitas yang disediakan oleh sekuritas
Kalau ini ya kita memang ya hitungan matematis secara manual ya. Nah, itu ya. Ini saya ambil penurunan di atas 20% ya, kecuali LQ45 ya. Ini untuk pembanding aja bahwa marketnya minus 9%, memang minus dalam 10 hari ini. 10 hari perdagangan ya maksudnya. Terus lainnya emiten-emiten yang turunnya lebih kurang dari 20%. Ya, coba kita lihat chartnya. Sido ya, bikin new low dengan volume super karena emang diguyur. Terus bank sekelas saja ya, TAPG iya, mulai ada mulai tertahan ya low-nya. Mika bikin new low dengan volume super. ANTM ini yang di luar dugaan, emiten yang di del dari small cap ya. Ya pas di support kuat Antam ya. Ali ya bikin new low dengan volume guyuran. Ini Ali Tekim. Nah, Tekim ini juga di luar dugaan, dia kok dikeluarkan dari small cap ya. Ya, BSDE bikin new low. MIDI iya, Apik jebol support. DSNG mesin di bawah 500 lagi mesin. SSMS ya, ini penurunan yang cukup dalam untuk SSMS. Nah itu ya chart ringkas. Oh ya, IHSG nya belum ya. Kompositnya iya, kompositnya mulai tertahan ya. Coba lagi. Oh ya, kita ingin lihat IHSG secara general ya. Sebentar, ada enggak ini? Saya cari dulu ya, nanti kelamaan videonya. Ya, kita ingin lihat IHSG secara keseluruhan, di mana di pasar reguler ini adalah net buy sell asing. Di pasar reguler, di mana di pasar reguler 8,3 T dalam satu hari asing keluar. Ini adalah peristiwa terbesar selama saya berada di market kurang lebih 11 tahun. Penurunannya minimalis ya, walaupun IHSG kelihatannya hijau, sebetulnya merah ya. Rasanya merah ya, rasanya merah, hijau rasa merah, atau merah tipis rasa merah dalam ya. Karena IHSG kemarin ditopang oleh grup PP, di mana Cuan dan BRPT ya, PTRO ya, itu ARA ya. Cuan, BRPT, PTRO itu cuan ya. Jadi cuan ARA. Jadi
Itulah penopang IHSG. Mungkin tambah lagi brand. Oh, brand ya juga ya, brand. Ya, brand juga ARA. Kemudian tambah dengan grup Sinarmas DSSA hijau tebel ya. Itu cukup untuk membuat IHSG hijau. Kemarin dibanting itu karena Telkom ya, yang minus 3, Telkom berapa itu, yang jelas dibanting sebanyak minus 3% lebih ya. Dimana valuasinya 46 triliun ya. Itu. Nah ini dimana IHSG open di minus 0,28%, sempat turun dikit dari open, itu minus 0,3%. Terus high-nya %1,64 ya, itu high-nya. Sedangkan last di minus 0,05%, nggak sampai 0,1%, jadi tipis, merah tipis, walaupun terasa merah dalam. Kenapa terasa merah dalam? Ya, karena sebentar ya. Nah ini ya. Jadi di hari Jumat kemarin itu ada 258 yang hijau, tetapi yang merah 461. Jadi dari sini aja kelihatan bahwa kalau kita punya porto ya, probabilitasnya untuk merah lebih besar daripada hijau. Hampir 70%-an yaitu dibanding yang hijau. Jadi 70% merah, 30% hijau. Jadi kan kansnya lebih kecil. Ya. Itu kenapa saya bilang hijau atau merah tipis rasa merah dalam. Terus udah ya. Nah, coba kita ingin lihat emiten Prayogo Pangestu. Ya. Ini brand, cuan, CDIA, BRPT, PTRO, GCTO, LP dan TPA. Ini adalah grup PP yang saya tahu ya. Mohon dikoreksi di komentar kalau memang ada yang bukan emiten Prayogo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. 8 emiten yang di catatan saya adalah emiten Prayogo. Nah, ternyata ada 4 yang ARA, brand, cuan, BRPT, PTRO. 4. Ini adalah penyangga IHSG. Ditambah CDIA itu di 12,6% ya. Sedangkan GCJO, LP ya, ini ya kecil lah valuasinya ya, tidak sampai 5 miliar. Nah, TPIA yang grup satu-satunya yang merah dalam
ya 6,1%. Apalagi kalau selama MSCI ya, sepertinya ini lebih dari 40% juga minusnya untuk TPIA selama MSCI berlangsung. Jadi ARA 4 ya, ARA dengan valuasi super 14, di sini 2,2 triliun ya. Itu ya, apa cukup ya? Coba saya lihat, saya kira cukup ya untuk small cap ya, sesi closing hari Jumat kemarin ya. Jadi ini adalah terakhir ya, hari terakhir rebalancing. Nah, momentum apa yang kita dapat ini adalah momentum ya untuk hari Selasa, di mana valuasi yang besar, penurunan yang dalam, pasti ada mungkin manajemen investasi lokal akan memungutnya ya. Tapi sayang memang asing masih tanda tanya. Mungkin nggak guyur seperti biasanya ya, tetapi juga belum buy ya, masih wait and see juga asing. Nah, lokal ini yang mungkin akan ambil kesempatan buy emiten-emiten yang dipandang punya prospek mungkin fundamental ya ke depan untuk naik mumpung market diskon ya. Sekali lagi ini disclaimer on. Ya, salam sehat.